mula PPKM level 4 membuat orang menjadi merana. Tiada jasa yang mau ditingkatkan, dana bansos terus menjadi tujuan. Mengalir tiada ujung yang berada. Lupakan wacana-wacana. Kita tetap berada di ruang hampa. Oke, kita langsung lanjut aja. Film Kenshin The Final. Ini akan mengisahkan tentang Kenshin Himura, seorang samurai legendaris yang sudah memilih untuk berhenti membunuh dan memilih untuk hidup damai di desanya serta mendirikan sekolah pedang. Film ini mungkin lanjutan dari film Kenshin pada tahun 2012 di mana akan terkuaknya tanda X atau silang pada pipi kiri Kenshin. Pada tahun 1879, di stasiun Yokohama, anggota kepolisian Jepang yang dipimpin oleh Goro Fujita, yang dulu mempunyai nama Hajime Saito, dari organisasi Shinsengumi, sedang mencari bos mafia yang berasal dari Shanghai, Cina, yang menjual senjata kepada Makoto Shishio. Tak lama, Goro Fujita menemui buronan tersebut di dalam kereta. Ternyata buronan tersebut mengerti bahasa Jepang dan tahu identitas Goro Fujita di masa lalu saat berada di Shinsengumi. Buronan tersebut menawarkan semua senjata miliknya kepada Goro. Goro tidak peduli dan langsung menyuruh anak buahnya untuk meringkus buronan tersebut. Buronan tersebut melawan dan menusuk anak buah Goro dan menanyakan di mana keberadaan Batosai sang pembantai dan apakah dia masih mempunyai luka silang di pipinya. Ternyata yang membuat luka di pipinya Batosai adalah kakak dari sang buronan tersebut. Lalu buronan tersebut lari keluar kereta. Ia ternyata memiliki seni bela diri yang cukup hebat. Ketika sudah membuat banyak anggota Goro kewalahan, ia pun menyerahkan diri dan Goro pun meringkus buronan tersebut dan berhasil ditangkap. Di Asakusa, Tokyo, Kenshin Himura, Kaoru dan temannya melihat acara pernikahan. Kaoru sangat fokus sekali melihat baju pengantin tersebut. Temannya lalu mengatakan bahwa Kaoru ingin sekali menikah dengan Kenshin. Di tempat pelatihan kepolisian, Kenshin dan Kaoru mengunjungi sebuah dojo untuk melatih anggota baru kepolisian. Kaoru adalah instruktur pelatih di dojo tersebut. Kenshin Maekawa dan kepala kepolisian Uramura tidak sengaja bertemu di dojo dan membahas masa restorasi 12 tahun lalu. Jepang telah mengirim pasukan ke Taiwan dan Korea, serta berdebat tentang Okinawa adalah milik Jepang bukan milik Tiongkok, yang bisa menimbulkan perang besar antara Jepang dan Tiongkok. Buronan ditangkap Goro yang berasal dari Shanghai bertemu dengan delegasi dari Tiongkok untuk pemindahan tahanan sesuai perjanjian perdamaian. Setelah napi tersebut masuk di dalam kendaraan, dia tersenyum dingin. Di dalam ruangan kepolisian, Goro menanyakan kenapa bos mafia tersebut dibebaskan. Kepala tinggi kepolisian menjawab dia tidak dibebaskan, tetapi dipindahkan tahanan sesuai perjanjian perdamaian. Tiongkok mempunyai yurisdiksi di Jepang dan di Jepang juga punya yurisdiksi di Tiongkok. Tak lama Cho dari organisasi yang dipimpin Makoto Shishio, Jipun Gatana Shishio, masuk ke dalam ruangan. Cho adalah mata-mata untuk memantau aktivitas Makoto Shishio. Kemudian dia mengenalkan dirinya kepada Goro. Namun Goro menolak karena dia tidak mempercayai pemberontak atau pembelot.
Kita berganti scan ke Kenshin, yang dimana Kenshin ini berada di kedai hotpot Akabeko. Kenshin dan teman-temannya sedang makan malam di tempat itu. Dan di bukit dekat kedai yang dikunjungi Kenshin, bos mafia dan anggotanya menyiapkan senjata meriam untuk ditembakkan ke kota tersebut. Ketika selesai makan, mereka pun pulang. Kenshin yang merasakan suatu insting, terdiam saja saat berjalan. Lalu temannya menanyakan, "Ada apa?" Dan Kenshin menjawab, "Tidak ada apa-apa." Lalu temannya ini membalas lagi, "Terbiasalah dengan hidup damai." Di suatu ketika di bukit, bos mafia menyuruh anggotanya Kuji Ranami untuk menembakkan meriam ke kota tersebut. Tembakan pertama untuk pembalasan dendam dan menghancurkan kedai tempat Kenshin yang dimana tadi makan. Kenshin dan temannya mendengar suara ledakan yang tak jauh dari lokasi mereka, dan polisi pun bergegas menuju ke arah ledakan. Tak lama, kepala polisi menghampiri Kenshin dan memberitahu meriam tersebut menghantam kedai Akabeko dan ada kemungkinan akan ada lagi kejadian tersebut. Kenshin dan temannya kaget. Ketika di bukit, Kenshin dan para anggota kepolisian memeriksa TKP. Lalu seseorang polisi menemukan surat yang menuliskan penghakiman manusia. Jinchu. Yang dimaksud dari surat tersebut adalah jika langit tak menghakimi, merekalah yang akan menghakimi. Tak lama, polisi Goro datang memberitahu Kenshin siapa yang menyebabkan kejadian tersebut. Di klinik Oguni, Megumi dan para perawat mengobati pasien yang terkena ledakan meriam. Sano pun datang dan menanyakan keadaan para pasien tersebut. Kenshin yang baru saja sampai di rumah dan bertemu dengan Kaoru, serta Yuhiko yang baru saja dari klinik dan menanyakan keadaan Tsubame dan Tai pemilik kedai. Kaoru dono. Megumi-san のところで。それにしても。Di luar halaman, Sano ingin bertanya tentang luka di pipi Kenshin yang sudah lama kenapa tidak hilang-hilang. Megumi menjawab, dia pernah bertanya kepada dokter Oguni. Lalu dokter Oguni ini menjawab semacam seperti tahayul. Dan bekas luka ini akibat kemarahan di jalan keadilan takkan menghilang sampai kemarahan itu marah. Kenshin yang sedang duduk termenung dan menyendiri, Sano pun menghampiri dan bertanya, "Jadi apa yang kau ketahui?" Kenshin tak mau menjawab karena takut membuat Kaoru, Yuhiko, serta Megumi khawatir. Tiba-tiba di luar dojo ada seseorang terluka dan memberitahu bahwa dojo Maekawa dan kepala kepolisian diserang oleh pemberontak. Lalu Kenshin dan Sano mengatur sebuah rencana. Sano ke tempat dojo dan Kenshin ke rumah kepala kepolisian. Sano pun pergi ke dojo dan Kenshin ke rumah kepala polisi. Di rumah kepala polisi Uramura, salah satu pemberontak ingin menghabisi seluruh keluarga Uramura. Tak lama Kenshin datang dan menghadapi pemberontak, dan akhirnya pemberontak itu kalah. Dan pemberontak itu memilih mengakhiri hidupnya dengan bom bunuh diri. Di dojo Maekawa, Sano datang terlambat dan dojo tersebut telah dibantai. Di pagi hari, Kenshin berjalan pulang dan bertemu dengan bos mafia di perjalanan. Bos mafia tersebut adalah adik dari korban pembantaian Kenshin di masa lalu. Dia ingin membalas dendam kepada Kenshin karena dia telah membunuh kakaknya. Dan bos mafia ini berkata, menyakiti dirimu tidak cukup. Dia ingin menghabisi orang-orang yang berada di sekitar dirinya. 可能にする力がある。
苦しみだ。 Di markas besar kepolisian Tokyo, kepala tinggi polisi memberitahu semua anggota polisi untuk mengetatkan penjagaan di Tokyo. Goro bertemu dengan Cho dan Cho ini memberikan sebuah peta, yang dimana peta itu menunjukkan sebuah gudang persenjataan milik milioner Haishing. Setelah mengambil peta dari Cho, Goro pun pergi. Cho pun dalam pikirannya menyatakan dia tidak akan patuh pada rezim Order Baru. Di rumah persembunyian bos mafia ini, Haishing menyatakan kesepakatan jika sudah selesai dengan urusannya, maka bos mafia tersebut akan menyerahkan organisasinya kepada Haishing untuk menguasai Jepang. Ketika Haishing ini pergi, bos mafia ini termenung dan terdiam diri, dan dia memikirkan masa lalunya dengan kakak iparnya yang bernama Tomoe. Dia sangat senang karena langit akan mengadili Batosai Kenshin. Dan nama bos mafia ini adalah Enishi. 憎き仇のはずだろう。どうしてあいつをかばうんだよ。 Di dojo Kamiya, pagi hari Kaoru melatih murid di dojonya. Yohiko pun ikut berlatih. Kenshin pun bangun dan menghampiri dojo kemudian meminta Kaoru untuk mengumpulkan teman-temannya. Dia ingin menceritakan sesuatu yang semalam menyerang Kapol dan dojo Maekawa adalah orang yang ingin balas dendam kepadanya. Kepala pemberontak tersebut adalah Enishi Yukishiro, adik ipar dari Tomoe Himura. Tomoe ditikam hingga tewas oleh suaminya sendiri yaitu Kenshin Himura. Semua pun kaget mendengar cerita Kenshin. Setelah jatuhnya organisasi Keshogunan, saat itulah Kenshin mendapatkan luka di pipinya. 見ていただきます。4月5日、清里殿。君が一度は失った幸せを。死ね。Kenshin menceritakan saat pertama kali ia bertemu dengan Komoe. Tak lama kemudian mereka tinggal bersama. Kenshin merasa bahagia bersama Tomoe. Tomoe pun menceritakan tentang kisahnya kepada Kenshin. Dia mempunyai tunangan dan akan menikah. Pada malam sebelum pernikahan, tunangan Tomoe di Kyoto melakukan pengorbanan besar. Dia meninggal di malam itu. Tak lama di pagi hari, Kenshin terbangun dan tidak sengaja menemukan diary Tomoe. Kenshin pun membacanya dan kaget ternyata tunangan Tomoe, Kiyosato Yukishiro. Kenshinlah yang menghabisinya dan mendapatkan luka pertama di pipi. Kenshin pun terus membaca diary Tomoe dan menemukan kenapa Tomoe ingin mendekatinya, karena ingin mencari kelemahan Kenshin dan membalas dendam. Kenshin pun merasa sakit hati dan mencari siapa yang menyuruh Tomoe dan ingin membunuhnya. Kenshin tak mungkin ingin melukai Tomoe karena Kenshin telah tulus mencintainya. Kenshin pun menemui orang yang menyuruh Tomoe dan bergegas untuk membunuhnya. Setelah Kenshin cukup lama bertarung dan hampir membunuh pria itu, Tomoe datang dan menghalangi dari depan. Kenshin pun dengan tak sadar menebas Tomoe. Kenshin menghampiri tubuh Tomoe dan memeluknya. Kemudian Tomoe mengambil sebuah pisau dan membuat luka di pipi Kenshin sehingga bekas luka yang dari Kiyosato ini bertambah yaitu menjadi X atau silang. Kembali ke dojo, semua pun terdiam mendengar cerita Kenshin. Suasana pun menjadi suram. Kenshin pun pergi keluar dojo dan menyendiri di derasnya hujan. Oke, jadi itulah bagian dari part 1. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton channel ini. Kemungkinan alur cerita Kenshin The Final ini akan dibagi beberapa part. Jadi kalian tetap stay tune aja di channel ini dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.